Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di akuntansi keuangan lancar 1. Hari ini kita akan bahas kelanjutan dari hubungan kantor pusat dan kantor cabang, yaitu persoalan-persoalan khusus yang muncul di hubungan antara kantor pusat dan kantor cabang. Nah, persoalan khusus itu apa saja? Ini ada 3 ya, yaitu pengiriman uang antar cabang, kemudian pengiriman barang antar cabang, ataupun barang-barang yang dikirim ke cabang itu dinota di atas harga pokoknya. Nah, di sini biasanya pembukuannya menggunakan sistem desentralisasi, di mana sistem desentralisasi itu yang melakukan pembukuan adalah baik di kantor pusat maupun di kantor cabang, semuanya melakukan pembukuan. Kemudian kita bahas satu persatu. Kita mulai dari pengiriman pengiriman uang antar cabang ya. Nah, di sini misalkan di sini kantor pusatnya di Jogja, kemudian mempunyai 2 cabang, yaitu di cabang Bandung dan cabang Semarang. Misalkan begini, kantor pusat Yogyakarta memerintahkan kepada cabang Bandung untuk mengirim uang ke cabang Semarang, atau memerintahkan ke cabang pertama untuk mengirim uang ke cabang kedua. Maka kantor cabang itu akan mencatat transaksi tersebut seolah-olah transaksi itu berasal dari transaksi dengan kantor pusat. Jadi pada saat mencatat jurnal, maka di kantor cabang pengirim maka mencatat jurnal kantor rekening koran kantor pusat pada kas. Sedangkan kantor cabang penerima, maka dia seolah-olah menerima uang kas dari kantor pusat, maka jurnalnya adalah kas pada rekening koran kantor pusat. Sedangkan di kantor pusat akan mencatat di sebelah debit itu adalah rekening koran kantor cabang penerima, kemudian di di sebelah kredit adalah rekening koran kantor cabang si pengirim. Itu kalau pengiriman uang antar cabang. Kemudian yang kedua, pengiriman barang antar cabang. Nah, apabila pengiriman barang antar cabang, maka di sini akan muncul permasalahan, yaitu berkaitan dengan ongkos angkut ya, ongkos angkut barang dari cabang pengirim ke cabang penerima. Nah, di sini pada cabang penerima, maka dia akan mencatat ongkos angkut itu sesuai dengan ongkos angkut apabila barang itu dikirim dari kantor pusat. Nah, di sini. Nah, jadi nanti akan berbeda ya. Jadi akan berbeda ongkos angkutnya antara ongkos angkut dari cabang si pengirim dengan ongkos angkut dari cabang penerima. Kemudian selisih itu, maka pasti muncul selisih. Nah, selisih itu dicatat dalam rekening selisih ongkos angkut barang antar cabang. Ya, jadi nanti dicatat dalam rekening selisih ongkos angkut barang antar cabang. Maka kita lihat contohnya. Misalkan kantor pusat di Yogyakarta mengirim barang ke cabang Semarang ya. Harga pokoknya adalah 50 juta. Ongkos angkut dari Jogja ke Semarang adalah 2,5 juta. Kemudian kantor pusat Yogyakarta memerintahkan kepada cabang Semarang agar barang tersebut dikirim kembali ke cabang Bandung ya, dan memerintahkan dan membayar ongkos angkut sebesar 6 juta. Kalau dari Semarang ke Bandung itu ongkos angkutnya adalah 6 juta. Tetapi apabila kantor pusat itu langsung mengirim barang tersebut dari Jogja ke Bandung, itu memerlukan ongkos angkut sebesar 7 juta. Maka di sini akan terjadi selisih ya. Tadi kan kalau dari Jogja ke Semarang ongkos angkutnya 2,5 juta. Kemudian dari Semarang ke Bandung ongkos angkutnya 6 juta. Tapi apabila dari Jogja langsung dikirim ke Bandung ongkos angkutnya 7 juta. Maka ada selisih. Nah, selisih nanti dimasukkan dalam selisih ongkos angkut barang antar cabang.
Nah, maka jurnalnya seperti ini di kantor pusat. Ini kan ini contoh jurnal di kantor pusat ya. Maka jurnalnya adalah apa? Yang pertama, pengiriman barang ke cabang Semarang. Tadi kan ongkosnya 2,5 juta. Maka jurnalnya rekening koran cabang Semarang pada pengiriman barang ke kantor cabang Semarang itu besar harga pokok, kemudian pada kas sebesar 2,5 juta. Ini kita perhatikan adalah ongkos angkutnya, ini yang 2,5 juta. Kemudian tadi kan kantor pusat memerintahkan ke cabang Semarang agar barang itu dikirim ke Bandung ya. Maka di sini ada 2 jurnal. Yang pertama adalah kita tadi kan ada pengiriman barang ke cabang ya. Maka yang tadinya pengiriman barang ke cabang Semarang itu ada di sebelah kredit, maka kita pindahkan di sebelah debit. Jadi nanti saldo pengiriman barang ke cabang Semarang saldonya menjadi 0. Kemudian kita ganti dengan kita tutup ke pengiriman barang ke cabang Bandung. Ini atau cabang si penerima. Sehingga akan muncul nanti selisih ongkos angkut barang antar cabang. Nah, tadi kalau seandainya barang itu kan tadi dikirim langsung dari Jogja ke Bandung, tadi kan memerlukan ongkos angkut 7 juta ya. Nah, maka rekening koran cabang Bandung itu di situ muncul angka jurnalnya sebesar 57 juta. Kemudian kantor cabang Semarang dia tadi kan 50 juta ditambah dengan ongkos angkut dari Jogja ke Semarang 2,5 juta ditambah dengan ongkos angkut dari Semarang ke Bandung sebesar 6 juta. Jadi totalnya adalah 58.500. Nah, jadi ada selisihnya sebesar 1,5 juta kita masukkan dalam rekening selisih ongkos angkut barang antar cabang. Nah, ini sebesar 1,5 juta. Jadi gitu, itu caranya di jurnal di kantor pusat. Kemudian kita lihat jurnal di kantor cabang Semarang. Pada saat kantor cabang Semarang menerima barang dari kantor pusat Yogyakarta, maka jurnalnya adalah pengiriman barang dari kantor pusat sebesar harga pokok sebesar 50 juta, kemudian ongkos angkut barang sebesar 2,5 juta pada rekening koran kantor pusat sebesar 52.500. Kemudian yang kedua, karena tadi ada perintah dari kantor pusat untuk mengirim langsung ke kantor cabang Bandung, maka jurnalnya adalah seolah-olah tadi kan dia bertransaksi dengan kantor pusat ya, maka jurnalnya adalah di sebelah debit adalah kantor rekening koran kantor pusat. Nah, ini seolah-olah dia cabang Semarang itu seolah-olah bertransaksi dengan kantor cabang dengan kantor pusat ya. Kemudian jadi jurnal yang awal tadi kan rekening koran kantor pusat di sebelah kredit sebesar 52.500 ya. Jadi kemudian sekarang rekening koran kantor pusat sebesar 58.500. Nah, ini asal dari mana? Nah, tadi kan pengiriman barang dari kantor pusat sebesar harga pokok yaitu 50 juta. Kemudian ongkos angkut barang tadi 2,5 juta. Kemudian apabila barang itu dikirim langsung dari Semarang ke Bandung sebesar 6 juta. Nah, ini maka kita masukkan dalam kas sebesar 6 juta rupiah. Jadi kalau di total adalah 58.500. Itu di kantor cabang Semarang. Kemudian di kantor cabang Bandung pada saat menerima barang, jadi seolah-olah dia transaksinya menerima barang langsung dari kantor pusat ya. Barang itu adalah dikirim dari kantor cabang Semarang. Maka jurnalnya adalah pengiriman barang dari kantor pusat sebesar harga pokok 50 juta. Kemudian ongkos angkutnya tadi kan kalau seandainya dikirim langsung dari Jogja ke Bandung sebesar 7 juta
pada rekening koran kantor pusat, jadi ini 7 juta ya. Pada rekening koran kantor pusat sebesar 57 juta. Jadi harus kita bedakan, ini yang berbeda adalah sebesar ongkos angkutnya. Ya tadi antara bagaimana kalau barang itu dikirim dari Jogja ke Semarang, kemudian Semarang dikirim ke Bandung, kemudian kalau seandainya langsung dikirim dari Jogja ke Bandung itu biayanya berbeda, sehingga nanti selisihnya dimasukkan dalam rekening selisih ongkos angkut barang antar cabang. Yang mencatat selisih itu adalah kantor pusat. Kemudian bagaimana kalau barang-barang untuk cabang yang dikirim ke cabang di atas harga pokok. Nah, kalau barang yang dikirim oleh kantor pusat ke cabang dinota di atas harga pokok, maka biasanya dilakukan salah satu dari dua macam harga. Yaitu yang pertama, dinota dengan tambahan persentase. Ini persen ya ini. Ini persen. Ini persen. Dinota dengan tambahan persentase tertentu di atas harga pokok atau dinota dengan harga jual eceran. Jadi nanti bisa dipilih salah satu mana yang sesuai. Kemudian kita bahas apabila barang untuk cabang dinota dengan tambahan persentase tertentu di atas harga pokok. Nah, tujuannya adalah untuk mengontrol kenapa kok harga barang untuk cabang itu di atas harga pokoknya. Maka di sini tujuannya adalah untuk mengendalikan atau mengontrol para pejabat yang ada di kantor cabang sehingga dapat diperoleh gambaran yang konkret, yang benar tentang hasil usahanya ya, terutama. Atau tujuannya adalah untuk menutup sebagian ongkos pengurusan yang berkaitan dengan hubungan antara kantor pusat dengan kantor cabang. Nah, di sini. Nah, nanti juga akan di laporan presiden akhir apabila tidak, pasti ada yang tidak sesuai ya dengan antara harga barang yang ada di cabang dengan harga pokok, pasti nggak sesuai. Nah, karena tidak sesuai maka nanti ada selisih. Nah, selisihnya terjadi antara harga pokok menurut kantor pusat dengan harga pokok yang ada dalam kantor cabang. Nah, ini selisih itu antara harga pokok dengan harga yang tercantum dalam nota. Nah, selisih itu ditampung dalam rekening selisih kenaikan harga barang cabang. Ya, nanti dicatat dalam rekening selisih atau cadangan kenaikan harga barang cabang. Nah, kita lihat contohnya. Nah, misalkan barang-barang ini yang harga pokoknya 500.000 ya, dikirim dari pusat ke cabang, harga pokoknya 500.000 dan dikirim dengan harga setelah dinaikkan 25% dari harga pokok. Jadi 20 lebih tinggi 25%-nya adalah 625.000. Maka jurnal di kantor pusat, jurnalnya adalah rekening koran kantor cabang sebesar nilai di atas 25% tadi, jadi 625. Kemudian pengiriman barang ke cabang ya, pengiriman barang ke cabang itu sebesar harga pokok dan selisihnya tadi adalah dimasukkan dalam rekening cadangan. Jadi di sini ada selisihnya sebesar 600 dikurangi 625 dikurangi 500, ini hasilnya kayak ini. Ini dimasukkan dalam cadangan kenaikan harga barang cabang. Kemudian yang di kantor cabang, karena di sini yang menaikkan harga itu kan kantor pusat. Jadi cabang itu tidak mengetahui kalau harganya sudah dinaikkan. Maka yang tahu kantor cabang, setahu kantor cabang bahwa barang itu dikirim sebesar 625 ya. Jadi pada saat menerima barang dari kantor pusat, dia mencatat ya sebesar harga yang tercantum di nota ya. Jadi pengiriman barang dari kantor pusat pada rekening kantor pusat sebesar ini, sebesar tadi 625. Nah,
yang mencatat cadangan kenaikan harga barang cabang adalah di kantor pusat. Kemudian contoh yang keempat, bahwa misalnya di ini, misalnya pengiriman barang seperti contoh yang tadi, harga pokoknya 500.000, kemudian di nota harganya 625.000. Nah, pada akhir periode, kantor cabang melaporkan bahwa persediaan barang yang ada itu 400.000. Sehingga perhitungan laba ruginya menunjukkan laba bersih sebesar 50.000. Nah, di sini maka kita lihat catatan dari masing-masing kantor, baik kantor pusat maupun kantor cabang. Yang pertama adalah ada 3 pencatatan ya. Yang pertama adalah menerima laporan perhitungan laba rugi. Nah, tadi kan menerima laporan ya. Dari kantor cabang melaporkan bahwa kantor cabang itu memperoleh laba bersih sebesar 50.000. Maka jurnalnya di kantor pusat adalah rekening koran kantor cabang pada laba rugi kantor cabang. Kemudian di kantor cabang mencatat jurnal laba rugi pada rekening koran kantor pusat sebesar laba ruginya. Kemudian jurnal yang kedua, penyesuaian saldo cadangan kenaikan harga barang di cabang dengan persediaan barang yang ada di kantor cabang. Nah, di sini cadangan kenaikan harga barang di cabang pada laba rugi kantor cabang sebesar 45.000. Kemudian menutup, membuat zona penutup. Nah, ini asalnya tadi ya. Tadi kan laporan yang terjual adalah sebesar dari yang dikirim ke cabang tadi 625.000. Kemudian dikurangi 4, tadi kan ada pernyataan bahwa jumlah persediaan akhir di gudang cabang sebesar 400.000. Jadi jumlah yang terjual adalah sebesar 225.000. Ini yang sudah terjual ya. Yang sudah terjual sebesar 225.000. Nah, barang sebesar 225.000 itu kan berdasarkan harga nota dari kantor pusat setelah ditambah dengan kenaikan 25%. Maka harga pokoknya adalah 100/125 kali yang terjual. Tadi kan terjual 225, maka 100/125 dikalikan dengan 225, maka ketemu 180.000. Sehingga kenaikan harga untuk barang yang terjual oleh cabang adalah 225.000 dikurangi dengan 180.000 sama dengan 45.000. Maka ini kita catat jurnal yang kedua di kantor pusat. Kemudian jurnal yang ketiga, ini jurnal koreksi ya mengenai laba rugi cabang. Saldo rekening cadangan kenaikan harga barang akhir berikan itu asalnya dari 125.000 dikurangi dengan tadi ya koreksi sebesar 45.000. Jadi saldo koreksinya adalah sebesar 80.000. Ini asalnya. Nah, jadi ini intinya pada saat mencatat jurnal apabila barang dikirim dari pusat ke cabang di atas sekian persen di atas harga pokoknya, maka nanti di cabang itu dia tidak mengetahui bahwa harga yang di nota itu sudah dinaikkan di atas harga pokok. Jadi dia tetap mencatat sebesar harga yang ada di yang dikirimkan dari kantor pusat ya. Kemudian nanti di kantor pusat itu yang mencatat berapa jumlah yang dikirim, kemudian selisihnya berapa. Selisih itu dimasuk dalam cadangan kenaikan harga barang antar cabang ya, barang ke cabang. Nah, sehingga pada akhir periode pada saat kantor cabang itu melaporkan ke kantor pusat, maka nanti yang membuat penyesuaian adalah di
kantor pusat. Baik penyesuaian berkaitan dengan cadangan kenaikan harga barang cabang maupun membuat jurnal penutup yang berkaitan dengan laba rugi kantor cabang. Ya, demikian penjelasan berkaitan dengan permasalahan-permasalahan khusus yang ada di hubungan antara kantor pusat dan kantor cabang. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.